Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wira Setiawan SPDGR, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Luwu. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah bersama Bapak Rahmudin SPD. Beliau ini adalah guru kelas 6 yang mengajar di SDN 551 Tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Tentunya di percakapan praobservasi ini ada beberapa tujuan yang hendak kita capai, yaitu di mana adalah untuk mengetahui dan nantinya kita juga mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Bapak akan lakukan di kelas. Nah, pada praobservasi ini juga Pak, sebagai salah satu strategi persiapan awal agar lebih siap dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, sehingga nanti pembelajaran yang Bapak bisa lakukan lebih maksimal. Baik Pak, pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan atau menanyakan beberapa hal terkait yang pertama Pak, tentang tujuan pembelajaran yang Bapak akan laksanakan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti di dalam proses pembelajarannya Bapak? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Wira. Adapun dalam rancangan pembelajaran yang telah saya susun, setidaknya ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kami capai dalam proses pembelajaran nanti. Di antaranya yang pertama, siswa mampu menelaah ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Kemudian selanjutnya siswa mampu menentukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan suara. Kemudian selanjutnya siswa mampu menguraikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bidang, dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dan mandiri. Kemudian yang terakhir adalah siswa mampu menyajikan informasi Pak tentang peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dan mandiri. Iya. Sangat luar biasa yang saya tangkap di sini Pak. Bapak akan melaksanakan 4 tujuan pembelajarannya Pak. Ya. Selanjutnya Pak, terkait tentang area pengembangan yang akan Bapak lakukan dalam proses pembelajaran. Kira-kira area pengembangan yang Bapak hendak capai nanti itu seperti apa Pak? Baik, setidaknya dalam proses pembelajaran ini ada 2 area pengembangan yang akan kami kembangkan, yaitu pada area pengetahuan tentunya dan keterampilan. Kemudian dalam proses pembelajaran yang akan kami laksanakan nantinya mencakup 2 mata pelajaran Pak. Sehingga untuk pengembangannya yang pertama menggali isi teks penjelasan atau teks eksplanasi yang didengar dan dibaca. Kemudian menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama dalam berbagai bidang. Kemudian selanjutnya adalah menyajikan hasil penggalian informasi. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama dalam lingkup ASEAN dalam berbagai bidang Pak. Iya, baik. Area pengembangannya Bapak seperti yang Bapak jelaskan tadi, mulai dari menggali eksplanasi, kemudian menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama dalam berbagai bidang ya Pak ya. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan hasil penggalian informasi, kemudian menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia. Kira ini adalah area pengembangan yang cukup baik, terutama dalam proses pembelajaran siswanya nanti. Nah, terkait dengan hal-hal yang Bapak sebutkan tadi, saya ingin lebih mengetahui lagi Pak, kira-kira strategi apa yang telah Bapak siapkan
baik itu mulai dari pendekatannya kah, atau modelnya kah, ataupun media-media pembelajaran apa yang Bapak ingin laksanakan nanti dalam proses pembelajaran. Iya, baik Pak. Dalam rencana proses pembelajaran yang telah kami susun, pendekatan yang kami rencanakan akan digunakan pada proses pembelajaran ini adalah scientific learning Pak. Kemudian dipadukan dengan model pembelajaran PBL, problem based learning, yang mana dalam proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL itu, yang mana kita ketahui bersama sintaksnya diantaranya itu Pak, yang pertama memahamkan siswa tentang masalah yang akan dipecahkan dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya setelah memahamkan siswa tentang masalah yang akan dipecahkan, siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok. Setelah terbagi dalam beberapa kelompok, siswa guru akan membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Selanjutnya, setelah berlangsungnya proses penyelidikan pemecahan masalah, guru akan membantu siswa dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya Pak. Kemudian yang terakhir itu adalah menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Kemudian media yang kami rencanakan akan digunakan dalam proses pembelajaran seperti pada umumnya LKPD tentunya Pak, yang nanti akan dijadikan alat untuk mengerjakan proyek siswa. Kemudian supaya proses pembelajarannya tidak monoton, kami merencanakan menggunakan PowerPoint, tentunya berbantuan dengan laptop dan proyektor. Terima kasih. Saya rasa strategi pembelajaran yang Bapak laksanakan sudah sangat baik menurut saya. Kita tinggal melihat nanti eksekusinya bagaimana. Yang saya tertarik di sini Pak, Bapak telah mengajukan berbagai macam strategi, mulai dari pendekatan saintifik, kemudian memadukan dengan model pembelajaran berbasis masalah atau proses based learning, di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah siswa diberikan pemahaman tentang permasalahan di dalam materi, kemudian mengelompokkan siswa tersebut, kemudian membimbing dan mengembangkan hasil karya produk peserta didik, kemudian menganalisis serta mengevaluasi. Kemudian sejalan dengan kegiatan yang dilakukan, Bapak juga telah menyiapkan media baik berupa presentasi PowerPoint dengan bantuan laptop dan LCD tentunya. Nah, terkait langkah kegiatan yang telah Bapak rencanakan, kira-kira nih kapan Bapak bisa melakukan proses pembelajaran di kelas? Ya, jika tidak ada halangan, rencana proses pembelajaran ini kami rencanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu yang akan datang Pak. Oke, hari Rabu ya Pak. Insya Allah. Pada hari Rabu nanti tentunya juga saya akan hadir sebagai observer, melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Apakah ada yang perlu dievaluasi ataupun masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Tentunya setelah melakukan observasi nanti Pak, juga kita akan melaksanakan kegiatan pra observasi yang tentunya kemudian diikuti juga oleh pengajar praktik saya dari Kabupaten Luwu, pengajar praktik yang juga melakukan observasi terkait proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, baik, sampai ketemu Pak di hari Rabu. Terima kasih atas kesempatan waktunya pada pagi hari ini. Sampai ketemu nanti di sesi observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya lagi Pak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.